Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Janganlah kau katakan Allah bertempat di arash, terkadang di langit, turun pula ke bumi. Itu paham musyabbihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Janganlah kau katakan Allah bertempat di arash, terkadang di langit, turun pula ke bumi. Itu paham musyabbihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan hidup saya di dunia, berdakwah keliling dunia, ada dua tempat yang paling indah yang pernah saya lihat. Satu adalah negeri Sumatera Barat, satu adalah negeri Kashmir di India. Bedanya, Kashmir ada salju, Sumatera Barat tidak memiliki salju. Tapi lihat belakang saya betapa indahnya negeri Sumatera Barat di kaki Gunung Singgalang Melala ini. Ternyata umat Islam ini wisatanya adalah ketika berdakwah, bukan khusus mengeluarkan uang untuk pergi berjalan-jalan, tidak. Tidak ada hidup tanpa dakwah. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Itulah umat Rasulullah SAW. Kita malam menjadi orang-orang cengeng menangis di hadapan Allah, tapi siang kita menjadi singa-singa Allah untuk mengajarkan agama kepada semua manusia. Berdiri atas kebenaran, tidak sekalipun menjilat ludah untuk menjadi penjilat-penjilat, menjual agama untuk kepentingan syahwat yang sejengkal. Mari kaum muslimin, satukan barisan, gunakan diri untuk mendakwahkan agama, tinggikan Islam yang sudah tinggi. Islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur di dalamnya. Tapi ketika Islam yang tinggi itu kita tinggikan, kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kamu mulia karena Islam, kamu mulia dalam Islam, dan kamu mati mulia dalam Islam. Di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan Islam. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjalani perawatan medis dengan sangat baik di rumah sakit Profesor Dr. Tabrani. Sampai kemarin kondisinya masih sangat baik. Kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya, masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah, masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit, tapi ruhnya keliling berdakwah. Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya, tapi fisik abang ada di sini. Itu dinyatakannya. Menjelang hari akhir itu dia bilang dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Sampai mau pergi, ketika mau dipasang alat, Ustadz Uwas masih menelpon, masih mendoakan. Di antara fisiknya yang up and down, turun naik, dia masih bisa mengaminkan, menutup wajahnya, kemudian berteriak 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkannya sebelum akhirnya dia betul-betul drop. Kemudian dokter bilang perawatan medis harus dilakukan, pasang ventilator, inkubasi. Dokter meminta izin. Saya bilang berikan haknya kepada Ustadz. Kalau Ustadz kesadarannya timbul sebentar, kita akan tanyakan. Pada waktu itu Ustadz sadar sebentar. Ustadz, gimana? Kita ambil tindakan menidurkan, karena dia sudah hilang. Terus dia bilang, abang ikhlas deh, lakukan aja yang terbaik. Setelah itu dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipasang ventilator itu sampai beliau berpulang. Kami keluarga sudah ikhlas. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan pihak rumah sakit yang luar biasa. Kakak kami Kak Diana dengan suami, dengan tim medis, Dokter Fahri, Dokter Dani, dengan tim medis juga semua, dengan terima kasih juga tak terhingga kepada Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi yang setiap malam memberikan semangat kepada Ustadz untuk semangat.